adik-adik kelas Madya Pratama dan juga adik-adik kelas Tunas Remaja, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Meskipun ibadah kita lakukan dari rumah, tetapi kiranya ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan segera memulai. Adik-adik cari tempat yang nyaman, dan selama ibadah adik-adik dilarang untuk makan dan minum. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik, dan kita akan mulai. Kita berkumpul di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyatakan dalam pujian ini bahwa kita akan membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Mari kita bangkit berdiri, mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita harus membawa berita dalam dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita. Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Pujian yang sangat menguatkan dan juga mendorong kita untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami kembali beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang atas kami semua. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami hari ini, dan apapun yang kami lakukan, kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan. Mari ya Tuhan, kami siap memuji memuliakan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengingatkan ayat hafalan minggu yang lalu. Ayat hafalan kita minggu yang lalu terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Mari kita ucapkan bersama-sama ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kita sekali lagi mengucapkan ayat hafalan ini bersama-sama ya. Mari adik-adik bersama-sama kita ucapkan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Ya, adik-adik ingat baik-baik ayat hafalan ini, diucapkan setiap saat, dan kiranya ayat hafalan ini, kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita setiap saat. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan menaikkan pujian. Pujian ini mengatakan, "Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih." Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekali lagi adik-adik, ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang besar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami berkumpul, Tuhan pun hadir bersama dengan kami. Dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, memimpin kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya mulut bibir hamba-Mu ini berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang dibagikan saat hari ini boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan demikian. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari.
Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Minggu lalu, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita bersama-sama tentang pelayanan Petrus dan Yohanes. Bagaimana mereka melayani dengan penuh keberanian. Adik-adik, kalau masih ingat, waktu minggu lalu kita mendengarkan cerita Petrus dan Yohanes dipanggil oleh para pemuka agama karena mereka dituduh memberitakan firman tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tetapi itu tidak membuat Petrus dan Yohanes menjadi patah semangat, menjadi putus asa, atau menjadi takut. Tetapi mereka terus berani untuk memberitakan firman Tuhan. Dan itu pun membuat murid-murid yang lain, seluruh jemaat yang sudah dilayani oleh Petrus dan Yohanes, menjadi berani dan juga bersemangat karena mereka melihat contoh dan teladan yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, adik-adik, dari perikop hari ini kita melihat bagaimana ketika jemaat semakin banyak, gereja Tuhan semakin besar, maka ada sungut-sungut yang timbul di antara para jemaat. Dikatakan di ayat 1 bahwa sungut-sungut itu timbul di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani karena pembagian bantuan kepada janda-janda itu terabaikan, adik-adik. Janda-janda tidak mendapatkan bantuan, padahal sebenarnya janda-janda tersebut harusnya mendapatkan bantuan karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk mempertahankan kehidupan mereka di hari-hari selanjutnya. Nah, jadi mereka pada saat itu merasakan bahwa wah, ada masalah nih. Nah, akhirnya mereka saling membicarakan satu dengan yang lain tentang hal ini. Nah, adik-adik, hal ini sampai ke telinga para rasul-rasul, sampai ke telinga Petrus dan Yohanes. Ya, mereka berpikir, wah, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sementara kita melayani Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan, kita dengan semangat menceritakan firman Tuhan kepada seluruh jemaat, kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, yang belum pernah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, dan hal ini timbul, wah, ini tidak boleh dibiarkan. Makanya adik-adik, ketika masalah ini terjadi, Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul memutuskan untuk mengumpulkan seluruh jemaat. Waktu itu adik-adik, mereka memanggil seluruh jemaat untuk berkumpul dan mereka mengatakan kepada jemaat pada saat itu, hal ini tidak bisa dibiarkan. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya adik-adik, para rasul-rasul, khususnya Petrus dan Yohanes merasa bahwa selain memberitakan firman Tuhan, selain menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada jemaat, kepada orang banyak, tetapi pelayanan meja juga, atau pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya para janda-janda, itu tidak boleh diabaikan. Maka adik-adik, Petrus dan Yohanes mengatakan kepada para jemaat, oke, sekarang kalian pilih orang-orang yang layak untuk menolong kami, untuk menolong kita, memperhatikan para janda-janda, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan.
membutuhkan bantuan tersebut. Dan adik-adik, selanjutnya jemaat pun memilih 7 orang dari antara mereka, dan di dalam Alkitab dicatat ke-7 orang itu mereka itu adalah Stefanus yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, kemudian ada Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Ya, semua orang-orang ini atau ke-7 orang-orang ini benar-benar dipilih berdasarkan kondisi iman dan juga kondisi rohani mereka yang menurut para jemaat dan juga rasul-rasul mereka layak untuk dipilih. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar bagaimana Petrus dan Yohanes, rasul-rasul yang lainnya, ketika menghadapi masalah, mereka tidak langsung menyerah atau patah semangat, tetapi mereka membawa pergumulan mereka kepada Tuhan, dan mereka percaya bahwa ketika Tuhan ikut campur di dalam pergumulan mereka, maka jalan keluar pun akan ada. Nah, adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Adik-adik, ke-7 orang yang sudah dipilih tadi diterima baik oleh para rasul. Lalu para rasul mengatakan, sekarang ke-7 orang itu akan diberkati, akan dipersiapkan untuk melayani para janda-janda dan juga orang-orang yang membutuhkan. Para rasul-rasul pun berdoa dan memberkati ke-7 orang tersebut dan meletakkan tangan di atas mereka. Itu artinya, adik-adik, bahwa mereka dipersiapkan, mereka diutus untuk melayani para janda-janda dan juga orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, setelah orang-orang ini terpilih dan mereka melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, apa yang terjadi selanjutnya? Kita melihat di ayat ke-7, firman Allah makin tersebar. Firman Allah makin tersebar oleh pelayanan para rasul-rasul, oleh pelayanan Petrus dan Yohanes. Dan juga para janda-janda dan orang-orang yang membutuhkan tetap terperhatikan, tetap bisa dilayani. Para janda-janda tersebut tidak diabaikan lagi. Mereka tetap mendapatkan perhatian dari orang-orang yang sudah dikhususkan oleh para jemaat untuk melayani mereka. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa ketika kita mengalami masalah, bahwa ketika kita memiliki pergumulan berat, apalagi ketika kita memberitakan firman Tuhan, maka kalau kita melakukan itu dengan penuh ketulusan, Allah pun akan memberkati hal yang lainnya. Karena apa? Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar untuk hal tersebut. Mari adik-adik, kita belajar sama-sama dari cerita Alkitab ini, dari firman Tuhan yang kita sudah sama-sama baca dan dengarkan tadi, bahwa ketika kita memiliki pergumulan di rumah, ketika kita memiliki pergumulan di sekolah, ataupun pergumulan yang lainnya, mari kita bawa kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan, ceritakanlah kepada Tuhan. Tetapi ingat, kita juga tidak boleh melupakan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, dan sambil kita juga melakukan hal memperhatikan orang lain yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, menguatkan kita untuk terus memberitakan firman Tuhan juga, dan untuk terus juga melayani orang lain yang membutuhkan di sekitar kita. Adik-adik, kita akan menyelesaikan
firman Tuhan hari ini dan ayat hafalan untuk minggu ini. Adik-adik, ayat hafalannya masih sama dengan ayat hafalan minggu yang lalu. Ambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kita akan menyebutkan sekali lagi bersama-sama ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Adik-adik diingat-ingat baik-baik ya. Minggu depan ayat hafalan ini akan diingatkan kembali. Mari kita berdoa. Dan sekaligus kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak melupakan akan perhatian kami juga kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Sekalipun mungkin kami giat, rajin memberitakan firman Tuhan, tapi kami tidak boleh mengabaikan akan perhatian kami kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Biarlah kiranya kami sebagai gereja Tuhan terus melakukan akan hal ini dan memperhatikan akan hal ini seperti apa yang sudah diberikan contoh oleh Petrus dan Yohanes, para rasul-rasul pada jemaat mula-mula. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini yang boleh kami dengarkan hari ini terus mengingatkan kami untuk terus memuliakan Tuhan, memberitakan firman Tuhan di mana saja kami berada. Sehingga ketika kami melakukan itu dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, maka nama Tuhan semakin besar, nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan menyelesaikan ibadah kami hari ini. Dan kami bersyukur untuk apa yang boleh kami lakukan, kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu BNKP Bandung di dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, bermurah hati, menolong mereka, memberikan jalan keluar dalam setiap apa yang mereka alami. Begitu juga dengan orang tua mereka dan anggota keluarga mereka yang lain. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk kondisi kota kami saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya situasi ini, kondisi ini segera berlalu di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Tapi kami pun selalu mengambil bagian, dan kami pun selalu bertanggung jawab dengan tugas kami untuk tetap menjaga kesehatan kami, untuk tetap berdiam diri sebisa mungkin di rumah, mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga di atas semuanya itu juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Dan adik-adik tetap ingat baik-baik, tetap jaga kesehatan, sebisa mungkin tetap di rumah. Dan ingat satu hal lagi, adik-adik rajin ya menolong orang tua di rumah, sayang pada
kakak dan juga adik, dan semakin dekat dengan Tuhan. Rajin berdoa dan baca firman. Itu saja ya adik-adik ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.